Perkenalkan, nama saya Catur Urip Septiadisi Sukirno dengan NIM 22120002 dari kelas A. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester dengan jumlah soal 5 nomor. Dan di sini saya akan mengerjakan soal yang pertama, yaitu jelaskan syarat-syarat penamaan sebuah variabel. Oke. Untuk soal yang pertama, jelaskan syarat-syarat penamaan sebuah variabel. Untuk syarat yang pertama, variabel mampu terdiri berasal dari alfabet, angka, dan karakter, underscore garis miring dan garis bawah. Untuk syarat yang kedua, karakter pertama berasal dari variabel hanya boleh berupa huruf serta underscore. Tidak bisa berupa angka, meskipun dibolehkan, usahakan tidak menggunakan, karena karakter underscore sebagai awal dari variabel sebab ia bisa bentrok dengan beberapa variabel settingan. Untuk syarat yang ketiga, variabel wajib selain asal keyword menjadi model. Kita tidak mampu memakai kata int menjadi nama variabel sebab int merupakan keyword buat menandakan tipe data integer. Dan untuk syarat yang terakhir, beberapa compiler bahasa C++ terdapat yang membatasi panjang variabel asporisma 31 karakter. Supaya lebih aman, sebaiknya tidak menulis nama variabel yang lebih dari 31 karakter. Oke, itu untuk soal yang pertama. Dan untuk soal yang kedua, tentukan apakah variabel-variabel berikut sudah sesuai syarat penamaan sebuah variabel atau tidak. Untuk yang pertama, 2 merdeka. Dan di sini tidak memenuhi syarat penamaan variabel. Itu karena di sini memakai angka di depan. Dan untuk yang kedua, Merdeka Jaya tidak memenuhi syarat penamaan karena di sini tidak memakai underscore. Dan untuk yang ketiga atau C, Merdeka 2 tidak memenuhi syarat penamaan karena di sini masih menggunakan angka. Dan untuk yang D, deret bilangan, di sini memenuhi syarat penamaan karena di sini memakai underscore kan sudah memenuhi syarat. Dan yang E, bilangan F, di sini tidak memenuhi syarat karena di sini masih memakai ini. Dan itulah syarat dari variabel. Dan untuk soal nomor 2 itu saja, dan kita lanjut untuk nomor yang ketiga. Jelaskan maksud instruksi-instruksi dalam bahasa C++. Di bawah ini, instruksi ini bisa muncul di bagian manapun dari suatu program. Untuk yang pertama, char artinya tipe data integral yang menyimpan data menampung satu digit berupa nilai, karakter, dan huruf sebagai integer dan harus diakhiri agar dapat dibaca oleh komputer atau program berjalan. Dan untuk yang kedua, instruksi yang kedua, yang B, define PHI artinya dapat diperintah dijalankan, maka nilai PHI sama dengan 3,14 tetap dalam rumus lingkaran dan harus diakhiri agar dapat dibaca oleh komputer atau program yang berjalan.
Untuk yang C, untuk instruksi yang C, di sini if dalam kurung nilai lebih besar sama dengan 76, cout-nya lulus. Ini dinyatakan lulus kalau nilainya 76. Else cout lebih kecil 2 kali tidak lulus. Artinya ingin menampilkan hasil 76 lulus dengan cout dan cin, menginput nilai dan menggunakan if else yang dapat membuat dua kemungkinan terjadi, yaitu lulus dan tidak lulus, dan harus diakhiri setiap variabel agar dapat dibaca oleh komputer atau program berjalan. Dan untuk syarat yang instruksi yang terakhir, yaitu D, di sini dan saya tidak membaca lagi karena sudah ada di sini. Saya hanya menjelaskan saja. Suite adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai, yaitu karnivora dan herbivora. Break adalah menghentikan suatu perulangan pernyataan suite. Default adalah pilihan yang akan dieksekusi di mana tidak akan menemukan pernyataan yang lebih dibuat tadi. Dan case 1 karnivora dan case 2 herbivora yang akan mengeksekusi kedua pernyataan tersebut. Oke. Dan hanya itu saja. Oke teman-teman, kita lanjut untuk nomor yang keempat. Buatlah algoritma untuk melakukan penyeleksian lulus atau tidak seorang mahasiswa dengan ketentuan. Pertama, mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai yang dinyatakan atau diperoleh lebih besar sama dengan 76. Dan yang kedua, jika nilai yang diperoleh lebih kecil dari 76, maka mahasiswa dinyatakan gagal. Yang pertama, kita mendeklarasikan variabel nilainya, dan terus kita menginput nilai, dan kita menyeleksikan kondisi nilai, yaitu lebih besar sama dengan 76. Jika kondisi variabel penyeleksian ini benar, maka dicetaknya lulus. Jika tidak, maka dicetak gagal. Jadi penginputan data lebih dari 76 dinyatakan lulus, kalau kurang dari 76 maka dinyatakan gagal. Saja itu untuk nomor yang keempat, dan kita lanjut untuk nomor yang kelima. Buatlah algoritma dengan notasi pseudocode dan flowchart untuk memecahkan masalah berikut. Yang pertama, menghitung volume kerucut. Yang kedua, menampilkan deret bilangan Fibonacci. Oke. Ya, yang pertama kita mulai. Kita mendeklarasikan nilai PHI, yaitu sama dengan 3,14, yaitu, dan kita mendeklarasikan nilai per sama dengan 1/3, dan kita masukkan nilai jari-jarinya. Terus setelah memasukkan nilai jari-jari, kita masukkan nilai tinggi. Setelah dimasukkan semua, kita mencari volume kerucut dengan rumus per
kali PHI kali jari-jari kali jari-jari lagi kali tinggi, dan tampilkan volumenya dan hasilnya. Selesai. Dan ini strukturnya. Kita mulai deklarasi. Nilai PHI sama dengan 3,14. Deklarasi nilai bar sama dengan 1/3. Masukkan nilai jari-jarinya. Dan ini semua sudah. Dan kita lanjut untuk yang berikut, itu deklarasi I, ini, IN, ini. Dan kita langsung saja ke diagramnya atau struktur. Kita lihat ini strukturnya. Oke, cuman itu saja. Sekian tentang penjelasan singkat untuk UTS kali ini. Hanya ini yang bisa saya